ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, saudara, mari kita renungkan firman Tuhan pagi hari ini. Dan kita bersyukur untuk kalau Tuhan sudah pimpin kita melewati tahun 2023. Pasti Tuhan yang sama akan memimpin kita masuk tahun 2024 dan menggenapinya terus sampai seluruh rencana Tuhan di dalam hidup kita digenapi. Nah, tema kita penutup tahun sama dengan tema dari seluruh rock yang lain, fruitful life, berbuah-buah di dalam kehidupan. Saudara, saya nggak tahu apa yang terjadi dalam hidup kita semuanya. Ada yang tahun ini mengalami begitu banyak berkat, kelimpahan, keuangan, rumah tangga yang bahagia, kesehatan yang sangat kuat. Tetapi ada yang sebaliknya, nembak orang meleset. Ngerti ya maksud saya, nembak meleset? Jatuh cinta, bukan jatuh cinta, ya nembak lah ya. Tidak diterima, ditolak. Mau usaha gagal, bahkan kesehatan kelihatannya makin buruk. Tiba-tiba kena penyakit yang dokter bilang tidak tersembuhkan. Dan diancam dengan masalah rumah tangga, anak dan lain sebagainya. Whatever ever happened to our life, mari kita tutup tahun ini. Dan jangan bawa ini masuk ke tahun 2024. Ada banyak kita berkata bahwa lembaran buruk kita tutup tahun 2023. Saya nggak berkata cuma lembaran buruk. Lembaran baik pun tutup. Yang baik dan yang buruk tutup. Yang buruk tutup, kita akan mulai Tuhan berikan yang baru. Yang baik kita tutup, Tuhan akan berikan yang lebih baik buat kita. Ini loh poinnya yang saya akan bawa hari ini. Mari kita masuk tahun 2024 dengan satu keyakinan bahwa Tuhan sudah menetapkan hidup kita. Kalau kita masih bernafas, kalau kita masih diberikan kesempatan untuk hidup tahun 2024, camkan ini. Saya nggak setuju dengan pendapat banyak orang yang berkata, ya just survival, ya hidupku cuma bertahan begini-begini aja lah dari dulu juga. Itu bukan konsep anak Tuhan. Anak Tuhan hidup diberkati lebih daripada pemenang. Nah, pengertian kata diberkati bukan berarti engkau tidak akan ketemu masalah. Bukan berarti engkau tidak akan ketemu problem. Bukan berarti engkau tidak akan menghadapi semua tantangan. Tetapi semua tantangan, semua problem, semua masalah yang diizinkan terjadi dalam hidup kita. Tuhan sudah mengukurnya dan sudah memberikan kekuatan pada kita untuk mengatasinya. Yang mengerti katakan amin. Nah, untuk itu saya menyiapkan satu tema untuk kita. Bagaimana kita masuki tahun 2024. Dengan hidup yang lebih daripada amazing. Fruitful life beyond amazing. Saya ambil dari kutipan Rasul Paulus yang berkata dalam Galatia 5. Ayat yang ke-22 sampai 26 berkata demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, inilah gaya hidup kita. Banyak orang berkata, Pak, jangan muluk-muluk. Mana sih ada orang yang bisa menerapkan gaya hidup seperti ini? Dan saya setuju dengan Anda. Bahwa tidak ada satupun manusia yang bisa menerapkan gaya hidup seperti ini. Kalau kita hidup dalam tolak ukur dan kemampuan manusiawi kita. Tetapi masalahnya disinilah pergumulan kita. Banyak kita anak-anak Tuhan diberikan, di-equip dengan kekuatan roh, bahkan diberikan Roh Kudus dan firman,
tetapi kita tidak mengaplikasikannya. Kita tidak menerima dan kita tidak mempelatih diri kita untuk hidup di dalam pimpinan Roh Kudus sehingga menghasilkan buah roh. Kita lebih banyak mendengar mendengar, melihat dan memikirkan apa yang dunia katakan. Pak perang, Pak pandemi, Pak ekonomi lagi krisis. Nah, itu semuanya yang dunia katakan. Nah, disinilah letak masalahnya. Peperangan kita hidup di dunia, tetapi bukan dengan cara dunia, tapi dengan standar kerajaan Allah. Saya dulu sering dibilang, Pak jangan bicara banyak muluk-muluk soal roh lah. Mendarat kita kenyataan. Nah, ini kekeliruannya. Justru kalau Anda tahu dan Anda percaya dan Anda yakin bahwa Anda anak Tuhan, tetapi Anda hidup diatur oleh sistem dunia, Anda bukan anak Tuhan sama sekali. Loh, kok bisa? Lah apa bedanya kita dengan orang dunia? Ini loh poinnya. Jangan mau kita yang sudah lahir baru, bertobat, mengerti firman, apalagi dipenuhi Roh Kudus. Tapi hidupnya masih terus diatur dengan cara-cara dunia yang menentukan. Siapa yang bodoh? Kita. Padahal Tuhan sudah menetapkan cara hidup yang berbeda. Nah, Tuhan sudah menjelaskan kepada kita, bahkan Yohanes berkata begini kepada kita. Yohanes 10 ayat 10 sampai ayat 9 sampai 11. Ini ditulis oleh Yesus sendiri di dalam terjemahan Alkitab kita, ditulis dengan tinta merah. Di sini dikatakan, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar untuk menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik untuk memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Para hamba-hamba Tuhan berkata bahwa ini ayat jaminan kita nanti akan masuk surga dalam keadaan hidup yang berkelimpahan. Saya setuju. Saya setuju, bukan gak setuju. Tetapi ayat ini juga saya mau tekankan, bukan cuma jaminan untuk kita masuk dalam kerajaan surga dan hidup kita berkelimpahan. Tetapi ayat ini juga berkata, coba ayat 10. Kita lihat, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Pencuri itu siapa? Setan. Di mana dia bisa datang? Coba dia jawab. Dia bisa datang ke surga? Never, nehi. Jadi selain jaminan masuk surga, ini pun ayat bicara tentang perlindungan dan perlimpahan berkat Tuhan buat kita. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang, di sini siapa aku tuh? Tuhan. Datang ke mana? Ke dunia, dari mana? Dari surga. Supaya apa? Supaya kita mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Tanya, coba jawab pertanyaan saya. Hidup kelimpahan banyak hamba Tuhan berkata nanti di surga. Betul. Tetapi saya mau tanya, mana kita lebih membutuhkan pertolongan Tuhan untuk hidup? Di surga atau di bumi? There you go. Kita sangat perlu pertolongan Tuhan, limpahan berkat Tuhan, anugerah Tuhan selama kita hidup di bumi. Dan Tuhan berkata, I will give you abundant. Come on. Tapi terlalu banyak orang yang tahu ayat ini, bahkan mungkin mengerti, tetapi tidak mengaplikasikannya dalam hidupnya. Sehingga malam stres, bayangin, besok gimana ya? Bangku merah, keadaanku begini, anakku belum married, aku jadi nggak bisa tidur. Saya nggak menyinggung yang sakit insomnia, enggak. Insomnia nggak mikir juga nggak bisa tidur. Tapi ada banyak orang yang gara-gara pikiran nggak bisa tidur. Orang yang kena penyakit insomnia, walaupun nggak banyak pikiran, ya, yang memang nggak bisa tidur, ya itu perlu jamahan lain lagi. Nanti itu mujizat kesembuhan. Karena istri saya juga begitu, menderita penyakit insomnia soalnya. Ya, nah, saudara lihat,
Tuhan memberikan kelimpahan kepada kita. Dan dia jelas menekankan dalam ayat 11, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik apa? Memberikan nyawanya untuk apa? Untuk domba-dombanya, bukan cuma untuk masuk surga. Dengar baik-baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya supaya domba-dombanya terpelihara di dunia. Amin. Justru inilah letak perbedaannya. Tuhan mau menunjukkan kepada kita, hey, you are mine. You are my sheep. And you are different. Tapi kita sering berkata, enggak lah, gua sama aja sama yang lain. Nah, dia juga udah anak Tuhan, sudah 25 tahun, dia sudah pelayanan, hidupnya masih begitu, apalagi gua. Yang bodoh siapa sih? Kita yang bodoh karena kita membandingkan hidup kita dengan anak Tuhan yang hidupnya nggak berubah. Bandingkan hidupmu dengan kacamata Alkitab. Nah, ini yang saya akan bahas. Beberapa pandangan yang salah, penghalang-penghalang kita menikmati hidup yang abundant. Salah pengertian yang pertama adalah salah pengertian tentang arti kehidupan. Banyak yang setelah bertobat, lahir baru, terima Tuhan Yesus, dibaptis, bahkan dipenuhi Roh Kudus. Tetapi dia berkata demikian, aku harus melakukan kebaikan supaya aku bisa terus diberkati Tuhan. Saudara, pengertian ini sangat keliru. Saudara diberkati Tuhan bukan karena saudara melakukan pekerjaan baik. Saudara bukan karena engkau memberikan charity, memberikan derma, memperhatikan orang miskin, maka dosamu diampuni. No. Keliru. Kalau engkau mau memberikan perpuluhan supaya dosamu diampuni, you are totally wrong. Kalau engkau mau berkata semua saldo bangku, aku berikan ini ke gereja tahun ini supaya tahun depan aku dapat berkat yang melimpah, kamu mendingan nyetor ke Star City. Totally wrong. Karena Tuhan kita bukan rajanya gambling. Tuhan kita berkata bahwa kalau kamu jadi anakku, hidupmu aku yang jamin. Titik, tidak ada alasan yang lain. Nah, salah pengertian tentang kehidupan. Salah pengertian tentang keselamatan sekarang. Keselamatan kita bukan karena engkau anak pendeta. Bukan karena engkau puasa. Masuk puasa 21 hari. Bahkan nanti tahun 2024 kamu pasti akan diselamatkan. Bukan itu. Nah Pak, justru itu karena aku percaya bahwa nggak puasa pun aku pasti diberkati. Jadi ngapain puasa? Kaplok. Itu pengertian yang salah lagi. Are you with me? Nah, salah total. Nah, kita perlu mengerti apa itu arti pertobatan buat hidup kita yang sebenarnya. Nah, saya mendefinisikan apa yang terjadi dalam pertobatan kita dengan 3 poin ini. 3 hal yang terjadi waktu kita menerima keselamatan. Saya tulis dengan kata menerima. Bukan melakukan keselamatan. Kita menerima keselamatan. Yang pertama, keselamatan adalah aku sudah diselamatkan dan dibebaskan sekali untuk selamanya dari semua kutuk dan hukuman dosa atau free from penalty of sin. Istilah teologinya justification. Kita orang karismatik sangat kurang mengerti soal doktrin kekristenan ini. Tapi orang Protestan, orang Injili mereka mengerti sekali tentang ini. Dan ini enggak salah, kita pun harus mengerti. Justification artinya kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita. Kita ditebus dari semua hukum dosa. Alkitab berkata setiap yang berdosa upahnya maut. Tapi waktu kita diselamatkan dan percaya Yesus Tuhan, maka kita dibebaskan dari hukuman dosa, hukuman maut. Makanya justification. Kita dibebaskan dari semua tuntutan dosa. Itu baru 1/3 dari pengertian keselamatan. Yang kedua,
Pengertian keselamatan adalah sanctification. Apa? Aku sedang terus-menerus diselamatkan dan dilepaskan dari kuasa dosa. Kalau justification, kita dilepaskan dari hukuman dosa, upah dosa, tetapi sanctification, aku dilepaskan dari kuasa dosa. Mundur. Justification dilakukan oleh Tuhan di atas kayu salib, mencurahkan darahnya sekali untuk selamanya, sekali untuk semua orang bertobat untuk dia. Sanctification adalah kita dilepaskan dari kuasa dosa. Coba lihat saya. Ini adalah proses yang terus-menerus berkesinambungan dan tidak berhenti sampai kita mati. Tangkap saudara. Ada banyak orang salah mengerti bahwa kalau aku sudah bertobat sekali untuk selamanya, aku nggak mungkin jatuh dalam dosa. Salah. Kita dibebaskan dari dari penalti dosa selama-lamanya. Tetapi kuasa dosa, karena kita masih ada dalam daging, itu masih ada dalam diri kita dan menggerogoti kita. Kita masih suka cemburu, kita masih suka, bukan cemburu, iri hati, kita masih suka dengki, kita masih suka sombong, kita masih suka hal-hal yang najis, dan itu peperangan kita, itu kuasa dosa masih ada. Dan kita disanctified. Setiap kali kita jatuh dalam dosa, kita minta ampun dosa, dan kuasa dosa yang menjatuhkan kita itu dibereskan oleh Tuhan. Itu namanya sanctification. Justification once for all, sanctification seperti kita minum obat. Kita minum, kita pakai waktu perlu. Tangkap? Ini dua. Justification dan sanctification. Jadi kita justification dilepaskan dari penalti atau upah dosa. Justification dilepaskan dari kuasa dosa yang menjatuhkan kita. Tapi kita berjalan dan kita bisa jatuh lagi, bisa. Maka kita diproses lagi, disanctified lagi. Dan ini berkesinambungan. Yang ketiga adalah aku akan diselamatkan total secara sempurna, bebas dari keberadaan dosa di dalam roh, jiwa, dan tubuh setelah aku masuk dalam kekekalan dan bersama dengan Tuhan. Ini adalah dibebaskan dari semua jenis dosa. Bahasa Inggrisnya glorification. Glorification adalah kita sudah dilepaskan dari hutang dosa, penalti dosa, kehadiran dosa, dari apapun kemampuan dosa. Jadi kita sudah betul-betul tidak mungkin berdosa lagi. Yaitu pada waktu kita sudah ada dalam tubuh kesempurnaan. Sampai sini, yang ngerti manggut-manggut. Yang gak ngerti goreng-goreng. Yang gak mau ngerti terserah lu dah Pak. Jadi saya bingung, soalnya gak ada yang manggut-manggut, gak ada yang godek-godek gitu loh. Ngantuk tuh katanya gitu. Ada jawabnya ngantuk Pak gitu loh. Saudara kalau mau download ini boleh, atau mau minta catatannya sama saya boleh. Nah ini lebih penting sekali. Jadi masuk tahun 2024, dosa 23 tinggalkan. Tapi bukan berarti kita tidak mungkin jatuh dalam dosa lagi. 2024. Kalau kita jatuh dalam dosa lagi, pakai istilahnya namanya sanctification. Kita ambil lagi, kita apply lagi, kita minta ampun lagi, bertobat lagi. Tetapi walaupun kita jatuh dalam dosa, dengar baik-baik, kita pasti mati masuk surga. Kenapa? Karena kita sudah punya jaminan tadi dari justification. Nangkep nggak? Kesalahan kita banyak berpikir bahwa justification, kita nggak tahu penjelasannya. Jadi waktu kita jatuh dalam dosa, kita kehilangan keselamatan. No. Waktu kita jatuh dalam dosa, kita tidak kehilangan keselamatan. Contoh, Yosin nih anak saya. Dia berbuat dosa. Saya marah, saya murka. Tapi saya pecat dia jadi anak saya enggak? Jawaban Anda bisa dua. Tergantung Pak. Bapak orang Cina atau bukan?
Kalau orang Cina kalau pelanggarannya udah benar-benar dibilang bikin pengumuman di koran. Mulai hari ini Yosia Yusuf bukan anakku. Nah, tuh ketawa. Itu kan standar manusia. Tetapi di dalam Alkitab Tuhan tidak pernah tulis ada satupun yang berkata bahwa mulai hari ini Abraham bukan anakku lagi. Karena dia tidak percaya kepada aku, menjanjikan anak perjanjian, dia mengawini, bukan mengawini, meniduri Hagar dan lahirlah Ismail. Wah, itu dosa besar sekali, saudara. Tapi Tuhan gak bilang pengumuman di Alkitab, mulai hari ini tanggal segini Abraham bukan anakku lagi. Enggak. Whatever your sin, Tuhan tetap mengakui bahwa engkau anak pilihannya. Karena ada justification ini yang dipegang. Ngeliatnya masih bengong, bener gak Pak? Yakin gak Pak? Ya terserah lu dah Pak. Saya sangat yakin ini. Itu sebabnya saya bergairah dan saya tidak langsung overpede. Sehingga aku tahun 2024 aku tidak mungkin salah, mungkin salah. Tapi aku tidak perlu takut. Perang boleh terjadi, masalah boleh berkecamuk, ekonomi boleh goncang, dolar boleh hancur, apapun terjadi. Tapi aku punya janji Tuhan. Amin. Amin. Nah itu salah pengertian tentang pengertian rohani. Sehingga banyak anak Tuhan masuk tahun baru, situasi baru, kehidupan baru. Hidupnya doubting, hidupnya penuh dengan keraguan. Gimana nanti gue gini, gimana nanti gue begitu. Saudara, dimanapun kau berada. Di Indonesia kah, di Australia kah, di Berlin kah, di Eropa kah, di London kah. Apapun yang kau kerjakan, selama engkau menjadi anak Tuhan, bahwa tidak ada satupun galaksi, bulan, tata surya, bumi dan lain sebagainya yang di luar jangkauan Tuhan. Engkau tetap anak Tuhan. Dan engkau dipelihara Tuhan. Enggak peduli keadaanmu di padang gurun, enggak peduli keadaanmu di lembah-lembah yang penuh dengan berkat yang lain sebagainya. Tuhan menyertaimu, amin. Jadi enggak perlu takut menghadapi keadaan apapun. Nah, sekarang yang berikutnya, salah pengertian tentang perbuatan. Nah, ini saya sudah singgung tadi sedikit. Bahwa kalau kamu tidak berbuat baik, banyak orang berkata kenapa enggak ke gereja? Ya nggak perlu toh, yang penting aku berbuat baik. Terutama orang-orang yang menganut paham Konfusius yang rada confused. Mereka berkata, lihat tuh orang Kristen. Dia nipu orang, dia ngecia orang. Gua dari dulu hidup nggak pernah nipu orang, gua nggak pernah ngejahatin orang. Yang penting hidup tuh seperti itulah. Saudara, kalau dengan kebenaranmu engkau bisa selamat, maka kepencet-pencet ini kan yang dibawa-bawa, diam aja. Karena kebenaranmu tidak bisa menyelamatkan engkau. Kalau kebenaranmu bisa menyelamatkan engkau, tidak ada tuh tadi istilahnya apa? Justification, sanctification, glorification tuh nggak ada. Dan kalau engkau bisa menyelamatkan hidupmu dengan perbuatan baikmu, maka semua orang bisa berbuat baik masuk surga. Tidak demikian. Alkitab berkata, we are not saved because of our doing good, charity or even giving your life. We are saved by grace through faith. Yang mengerti katakan amin. Ini ayatnya. Efesus 2 ayat 8 sampai 10 yang berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, bukan berbuat baik diselamatkan. Tetapi diselamatkan dan bukti kita sudah diselamatkan, bukti kita sudah di-justified, bukti kita sudah di-sanctified adalah kita berbuat baik dan nanti pada akhirnya kita akan mengalami glorification. Nangkap? We are not saved by work, but we are saved to do good work.
Mari kita lihat surat Titus. Ini lebih jelas lagi buat kita. Karena dahulu kita yang juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba-hamba berbagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian, kelahiran kembali oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita diselamatkan oleh pembaharuan iman melalui kasih karunia Tuhan dan ditandai dengan baptisan. Nangkap? Ini yang Paulus katakan lewat Titus. Dan semua itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Ayat 6. Yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Kristus Juru Selamat kita. Hold. Coba tengok sebelah kiri kananmu, tanya. Kamu sudah punya Roh Kudus belum? Masih banyak orang yang confused. Dia bilang bahwa aku belum penuh Roh Kudus. Aku belum punya Roh Kudus karena aku belum berbahasa roh. Ayat ini tidak berkata demikian. Ayat ini berkata setiap orang yang sudah bertobat, sudah lahir baru, sudah mengaku Yesus Tuhan, dan sudah dibaptiskan, bahwa dia sudah punya Roh Kudus. Halo? Ini sudah ada karena Roh Kudus sudah ditaruh di dalam diri kita oleh kematian Tuhan Yesus. Jadi Roh Kudus sudah ada walaupun Anda belum berbahasa roh. Clear? Ini jelas sekali, saya mau supaya Anda masuk tahun 2024 dengan sebuah pengertian yang tandas. Ayat 7, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Nah, jadi dengan kata lain, Anda berbahasa roh atau tidak berbahasa roh, Anda sudah punya Roh Kudus. Amin. Lalu makanya itu Pak, ngapain kita berbahasa roh? Tunggu. Ntar saya jawab pertanyaan itu. Karena kita akan masuk ke yang lebih detail. Ini baru mendasar. Pengertian keselamatan dan kehidupan kita yang mendasar. Nah, saya menyimpulkan ini dalam satu kalimat seperti ini. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Setelah kita diselamatkan. Ulang. Saudara belum ikuti saya. 2, 3. Setelah kita diselamatkan oleh kematian Tuhan Yesus. Dan sebelum kita masuk dalam kekekalan bersama dengan Dia. Maka kita akan dipimpin oleh Roh Kudus yang ada di dalam kita. Untuk melakukan perbuatan yang baik. Yang adalah firman Tuhan. Yang akan memuliakan nama Tuhan Yesus. Saya melihat mulai ada banyak saudara yang terlalu kerja capek. Matanya mulai sempit. Cubit. Bangun. Ya. Saya udah keringetan, saudara jangan berani-berani ngantuk. Ya. Oke. Mulai ada yang menghormat lebih jauh. Cubit. Dan suruh dia ke toilet, cuci mukanya, colok matanya. Oke. Bangun. Kalau ngitung duit seger. Kalau dengerin firman loyo. Nah itu buktinya bahwa Anda tidak hidup oleh Roh Kudus. Coba sodorin uang di depannya $100.000, ngantuknya hilang lah. Percaya? Ya, kalau saya nggak punya sih sekarang. Kalau saya punya saya sodorin. Cuma sodorin doang loh ya, nggak ngasih. Tuh, mulai segar, oke? Oke, mulai segar. Sekarang lihat saya lagi. Kita baca ayat selanjutnya. Tadi Titus pasal 3 sampai dengan ayat 7. Sekarang ayat 8-nya berkata demikian. Saya kasih warna merah yang penting. Ayat 8 berkata, perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya. Agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Saudara lihat, yang sudah terima
Tuhan Yesus harus berusaha sungguh-sungguh untuk melakukan perbuatan baik. Apa itu perbuatan baik? Firman Tuhan. Amin. Memberi adalah perbuatan baik. Saudara mau memberi saya gak usah tunggu Natal. Sekarang juga saya terima gitu loh. Saudara nggak kalau mau ngangpauin orang, nggak usah tunggu hari baik, bulan baik. Anytime when saudara tergerak, just do it. Ikuti slogannya Nike. Nike aja berkata just do it gitu loh. Jadi kita tahu bahwa hidup kita untuk melakukan pekerjaan yang baik. Bukan karena untuk diberkati. Kita sudah diberkati. Dan makanya kita buktikan kita melakukan pekerjaan yang baik. Amin. Nah sekarang salah pengertian tentang pengertian karunia roh dan buah roh. Ini yang saya mau tekankan sebetulnya. Salah pengertian tentang kerohanian. Kita harus bisa membedakan apa itu karunia roh dan apa itu buah roh. Kita bukan pemilik Roh Kudus. Saudara, saya bukan sole agent Holy Spirit. Tetapi kita yang lahir baru, kita yang sudah dipenuhi Roh Kudus, kita adalah agent Holy Spirit. Amin. Pada waktu Yesus naik ke sorga, maka Tuhan Yesus mengirimkan rohnya yang kudus untuk tinggal bersama dengan kita. Coba lihat saya kemari. Bukankah Yesus berjanji bahwa aku akan menyertai selamanya, betul? Apa namanya? Immanuel. Waktu Yesus masih ada di dunia dengan tubuhnya, dia tidak bisa melakukan Immanuel. Karena dia dibatasi dengan ruang lingkup. Betul? Tapi waktu dia mati, dia harus ke sorga. Selama dia di sorga, dia mengirimkan siapa? Roh Kudus inilah yang menyertai kita. Itulah Immanuel. Nanti, waktu dia datang yang kedua kali, Roh Kudus bersama dengan dia akan menyatu dan bersama dengan kita selamanya. Bukan di sorga, di bumi yang baru. Ini camkan. Kita banyak kali salah mengerti bahwa kita akan selamanya nanti di sorga dengan Tuhan. No. Kita tidak akan pernah masuk surga dengan Tuhan. Surga yang sebenarnya adalah tempat tinggal Tuhan dan para malaikat. Itu adalah realmnya atau alamnya roh. Kita tidak bisa masuk ke alam rohnya mereka. Karena mereka alamnya roh, sementara kita alamnya tubuh, jiwa, dan roh. 3 dimensi. Jadi walaupun saudara mati duluan dari saya sekarang, saudara tidak masuk bersama dengan Tuhan di surga sana. Saudara ada di tempat satu pengasingan yang disebut Firdaus. Dan itulah tempat roh-roh yang benar yang Tuhan taruh untuk menunggu sampai kedatangan Tuhan yang kedua. Nanti kedatangan Tuhan yang kedua bersama dengan yang sudah di Firdaus turun ke dunia untuk berkuasa dan memerintah. Dan itulah Immanuel yang sesungguhnya akan terjadi dalam diri kita. Nah, Roh Kudus diberikan kepada kita dengan 2 tujuan. Bukan cuma bahasa roh, bukan cuma melakukan mujizat, tetapi untuk karunia roh dan buah roh. Nah sekarang kita lihat, saya akan membedakan apa itu karunia roh. Karunia Roh Kudus adalah pekerjaan atau kuasa Roh Kudus yang ajaib di dalam dan melalui kehidupan kita untuk memuliakan Tuhan. Dengan singkatnya, karunia atau dengan kata lain bahasa Inggrisnya the gift of the Holy Spirit. Katanya the gift itu pemberian. Diterjemahkan dengan bahasa yang halus di Indonesia karunia. Nah, sering kita salah mengerti karunia ini menjadi tolak ukur kerohanian kita. Ada orang yang bernubuat, ada orang yang dipakai Tuhan dengan mujizat, menyembuhkan. Saudara sangat terkagum-kagum. Wah, rohaninya luar biasa. This is totally wrong concept. Nubuat, bahasa roh, mujizat, karunia yang lainnya bukan tanda orang itu sangat rohani. Tidak.
Tapi itu terjadi karena itu memang manifestasi dari Roh Kudus, karunia-Nya yang ada di dalam diri kita. Nah, mari kita pelajari apa yang Paulus katakan dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 11. Saudara yang gak tahan ngantuk mendingan cuci muka ke toilet daripada saya sempat melihat mata saudara seperti itu. Ya. Oke. Ayat 1 berkata demikian. Sekarang tentang karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Ini loh, tujuan saya sebetulnya fokusnya adalah dua hal ini. Karunia roh dan buah roh. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Oke, saya nggak jelaskan itu tentang ayat tentang pertobatan. Nah, saya bicara tentang ayat 4 sekarang penekanannya sampai ayat 11. Yuk kita baca dengan pelan-pelan tetapi resapi. 2, 3. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib. Tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk apa? Tekankan ini. Semua karunia roh diberikan Tuhan kepada kita. Dengar, bukan untuk supaya kita hebat. Bukan untuk supaya orang menganggap kita lebih rohani. Bukan untuk tujuan kepada orang lain. Hey, aku nih dipakai Tuhan, kamu tidak. Bukan. Tapi tujuan Tuhan memberikan karunia roh kepada kita adalah untuk kepentingan membangun gereja. Membangun iman. Dengan kata lain, karunia roh bekerja dalam diri seseorang untuk menguatkan iman orang lain. Untuk menyembuhkan yang sakit. Untuk memberikan arahan kepada yang lagi bingung. Untuk menguatkan yang lagi lemah. Dan untuk melakukan banyak mujizat. Dan semuanya tujuannya bersama untuk memuliakan Tuhan. Ini penting. Bukan untuk, wah kelihatan hebat gereja itu. Penuh dengan marifat, penuh dengan karunia. No. Ayat 8. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Dan kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Dan kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Dan kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Oke, untuk ini kan panjang, lebar, tinggi, dan dalam. Saya meringkas menjadi ini. Ada 9 karunia roh yang tertulis. Tetapi sesungguhnya kalau mau dijabarkan lebih dari 9. Tetapi ini garis besarnya 9. Kalau mau lebih ringkaskan lagi ada 3 kelompok besar. Karunia berkata-kata, karunia pengetahuan, dan karunia mujizat. Karunia berkata-kata adalah karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan, dan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Itu karunia berkata. Tetapi ada karunia mujizat, yaitu karunia iman, karunia menyembuhkan, dan karunia mujizat. Dan ada karunia-karunia yang lebih dalam lagi seperti nubuat, karunia membedakan bermacam-macam roh, dan karunia menerjemahkan atau mengertikan bahasa roh. Ada 3 kelompok ini. Saudara, ini yang disebut
karunia roh. Nah, gereja kita dibangun dengan karunia roh. Beberapa hari yang lalu saya terima sebuah SMS atau WhatsApp dari orang-orang yang dulu ada di gereja kita, dan dia berkata, waktu dulu gereja kita dipakai Tuhan dengan luar biasa. Betul-betul revival besar terjadi. Om saya angkat tangan, orang pada tumbang. Jubahnya diangkat gini-gini, orang pada jatuh. Mujizat terjadi dan lain sebagainya. Dan itu hanya betul-betul terjadi karena kuasa Tuhan. Nah saudara, mujizat, kesembuhan, karunia iman. Nah ada orang, kalau saudara bertobat itu bukan karunia iman. Itu iman dasar, iman salvation. Nah karunia iman salah satunya adalah seperti yang saudara lihat di dalam hidup saya. Sampai hari ini dan sampai kapanpun saya beriman, kita akan punya gedung gereja di City. Nah ini karunia iman. Saudara berkata, ngomong aja lu. Sudah 25 tahun lu ngomong tapi belum jadi. Nah itu dia. Saudara boleh ngomong seperti itu. Tapi buat saya itu bukan celaan, bukan ejekan. Tapi buat saya itu merupakan satu himbauan. Kalau apa yang Tuhan berikan atau rencanakan buat saya bisa saya genapi dengan mudah. Itu bukan karunia iman. Karunia iman adalah iman yang diberikan kepada kita untuk mengharapkan sesuatu, bukan karena keinginan kita, tapi yang Tuhan taruh untuk menyatakan mujizatnya terjadi. Sesuatu yang impossible, itu karunia iman. Nah karunia nubuatan, karunia marifat. Minggu lalu saya kasih contoh. Ada satu keluarga datang, saya ketemu dia, sang ayah di Lampung. Saya baru pertama kali ketemu dan dia maju dalam minta doa. Waktu saya doakan, karunia nubuat dan marifat keluar. Saya berkata kepada dia begini. Dan dia nangis dan dia menjawab semuanya itu terjadi. Dan pada waktu dia melakukan itu terjadi. Dan ini saya lupa udah berapa tahun yang lalu. Mungkin lebih dari 6-7 tahun yang lalu. Mungkin saya lupa. Nah tiba-tiba bulan lalu dia berkata, Pak, nama saya ini, saya pernah didoakan Bapak di Lampung, saya akan ke Sydney. Saya akan bawa seluruh keluarga saya ke Sydney. Oh saya bilang senang sekali. Nah datanglah dia kemarin waktu ibadah Natal. Nah karena dia pernah menerima karunia marifat dan karunia nubuat dari saya. Dia sudah siapkan keluarganya berjajar dengan sebuah recording. Dia bilang sama saya, Pak tolong doakan kami satu persatu. Hah? Oke, saya bilang. Saya tumpangin tangan, saya doakan. Dia rekam semuanya. Begitu saya selesai doakan satu anaknya nangis. Terus papanya bilang, betul sekali itu Pak. Kedua, ketiga sampai semuanya selesai. Makanya yang banyak ngantri saya minggu lalu lama mandek karena saya sedang menjalankan karunia Tuhan untuk membuka marifat dan pengertian kepada seseorang tentang kehidupannya. Dan setelah selesai doa, papa mama ini berkata, betul sekali yang Bapak doakan. Anak saya ini begini, anak saya ini begini, anak saya ini begini. Dan kami dua sedang hadapi keadaan begini. Nah itu semuanya adalah karunia mujizat. Bukan saya lebih hebat dari Anda, bukan. Itu semuanya untuk menunjukkan Tuhan kita ajaib dan dahsyat. Amin. Saya boleh pinjam satu kesaksian di tengah-tengah kita. Anak saya aja, Mukhtar. Pinjam ya. Satu hari dia bawa saya ke satu tempat di ride untuk doa. Dia ditawarkan tempat itu untuk jadi tempatnya dia untuk buka shop. Saya doa bersama dengan dia. Tuhan bilang, ini milikmu. Nanti Tuhan akan kasih buat kamu. Oke. Tetapi beberapa hari kemudian waktu dia tender, dia kalah. Ditolak. Dia datang, dia lapor, Om kita ditolak. Saya minta maaf sama dia. Sorry ya, mungkin Om yang salah dengar. Gak apa-apa Om, gak apa-apa Om. Oke, tapi beberapa hari kemudian, 2 minggu kemudian, dia datang lagi. Dan dia berkata apa? Om, kita dapat. Lihat gak? Marifat dari Tuhan bukan simsalabim abrakadabra langsung terjadi. Mungkin ada hambatan, tetapi Tuhan akan menggenapinya.
Bukan cuman itu. Dan akhirnya dia dapat tempat itu yang sekarang, enggak promosi juga bolehlah. Datanglah ke Grower, belanjalah di sana. Saya nanti minta komisi dari Mukhtar. Tuh kok tepuk tangan? Ya bolehlah tepuk tangan. Bukan cuman itu. Saya juga berdoa buat mereka. Dan Tuhan kasih satu pengertian, kata marifat lagi. Kamu akan diberikan 4 toko untuk kamu kelola oleh Tuhan. Dan dalam waktu beberapa? 2 tahun. 3 tahun. Sekarang dia punya 4 toko yang dikelola. Saudara, itulah karunia marifat Tuhan. Nah, satu lagi, ini bukan membesarkan tapi saya memberikan contoh kepada Anda bahwa mujizat, marifat, karunia Roh Kudus itu terjadi. Saya ingat Daniel bawa temannya kemari. Yang sakit itu ya Den, datang sini. Tiba-tiba saya berdoa dan altar call, saya berjalan. Lalu saya bukan sengaja, saya dituntun oleh Tuhan untuk mampir ke tempatnya dia. Dan saya berkata, kamu sakit ini dalam nama Yesus sembuh. Seketika itu juga dia sembuh. Dan saya tahu karena orang ini datang kepada saya dan berkata, Pak tadi itu saya betul-betul sakit dan saya sembuh sekarang. Dan Daniel juga memberikan penyataan kesaksiannya bahwa dia sembuh. Saudara, bukti bahwa Tuhan masih bekerja, mujizat masih sedang terjadi. Dan kalau ada orang berkata mujizat tidak terjadi, saudara engkau yang bodoh, engkau yang dungu, engkau menolak semua hal-hal yang luar biasa yang dari Tuhan. Engkau mungkin tetap selamat tetapi engkau tidak menikmati kado yang luar biasa dari Tuhan. Yang di dalamnya adalah bagaimana karya Tuhan bekerja dalam hidup kita. Satu hal yang luar biasa. Saya nggak jemu-jemu berkata bahwa waktu Yosi masih di kandungan umur 3 bulan, saya berdoa di kamar sendiri dan tiba-tiba Tuhan bilang, oke, anakmu aku kasih jenis kelamin laki-laki dan namai dia Yosia. Karena dari mudanya dia akan aku pakai untuk mengembalikan umatku kembali kepada Tuhan. Nah waktu dia lahir, saya masuk ke dalam ruangan bersalin, dokternya bilang, nggak usahlah kamu keluar aja lah, ntar kamu pingsan. Padahal saya kuat tuh ngeliat darah, saya nggak semaput, saya nggak apa-apa, tapi saya diusir keluar, ya udah saya keluar. Akhirnya saya keluar, begitu Yosi lahir, dokternya bilang, anakmu cowok. Saya bilang, sudah tahu dok, namanya Yosia. Saya bilang gitu sama dokternya. Saudara, lihat bukti bahwa Tuhan menyertai hidup anak-anak Tuhan. Bukan cuma saya, yang saya saksikan ya saya lah. Saudara juga bisa lakukan itu. Karena semua tadi ayatnya dikatakan bahwa engkau diberikan karunia-karunia untuk melakukannya. Dan semua orang bisa melakukannya. Amin. Karunia Roh Kudus adalah bekerja di dalam hidup kita bukan sebagai tanda bukti pertumbuhan rohani. Bukan. Tetapi karunia Roh Kudus adalah untuk membuktikan bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah, Tuhan yang hebat, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang penuh dengan kuasa. Nah sekarang beda dengan bahasa roh. Buah roh. Nah sebelum saya melanjutkan, saya mau meralat. Coba katakan buah roh. Bukan buah roh. Kita sering diajar buah roh. Buah roh tidak banyak. Buah roh cuma 1. Kalau karunia roh ada 9, buah roh dalam implementasinya juga ada 9. Tetapi sebetulnya buah roh cuma 1. Nanti kita akan simpulkan kasih. Tetapi di dalam buah roh ini ada 9 manifestasi yang lain. Nah sekarang kita definisikan dulu. Apa itu buah roh? Buah roh adalah hasil dari pembentukan dan disiplin rohani oleh Roh Kudus yang bekerja di dalam roh dan jiwa kita dan yang dinyatakan di dalam tubuh kita juga sehingga dihasilkan karakter ilahi di dalam hidup manusiawi kita. Buah roh bisa sampai kekal. Karunia roh tidak sampai kekal. Karunia roh akan berhenti sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nanti kita lihat ayatnya.
Nah sekarang apa itu buah roh? Galati pasal 5 ayat 22 sampai 26. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya dan keinginannya. Jika kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh roh. Janganlah kita gila hormat dan janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Manifestasi daripada buah roh ada 9. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah saudara perhatikan. Coba lihat saya sini. Kalau karunia bisa terjadi instantly, kapan saja setelah saudara bertobat dan lahir baru. Saudara berdoa, mujizat terjadi. Saudara minta karunia, iman terjadi. Tetapi buah roh tidak terjadi instantly. Buah roh membutuhkan waktu. Sebuah pohon ditanam, tidak besok atau seminggu kemudian muncul buah. Tetapi butuh waktu tergantung jenis pohonnya. Nah demikian juga dengan hidup kita. Tergantung jenis apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau saudara buah duren, saudara mesti nunggu buahnya lebih daripada 3-5 tahun. Nangkap nggak? Nah saudara tidak bisa menentukan kau buah duren atau buah apel. Tapi jelas saudara bukan pohon toge. Ngerti ya? Pohon toge nggak pernah berbuah soalnya. Oke? Nah, sekali lagi lihat saya. Buah ini adalah identitas kita. Sebuah tanaman, pohon. Batangnya ada, daunnya banyak yang sama. Tapi buahnya pasti beda. Oke, lihat saya lagi. Sebuah pohon tidak berusaha mati-matian untuk menghasilkan buah. Nangkep nggak? Kenapa? Karena di dalam bijinya Tuhan sudah ciptakan untuk pada waktu dia mau diproses, mau ditanam, mau dikubur, pecah hancur di dalam tanah gelap, maka dia akan tumbuh dan membutuhkan waktu dan pasti akan keluar buah. Nangkep nggak di sini? Izinkan Tuhan memproses hidupmu. Izinkan Tuhan menanam engkau di dalam sebuah komunitas, di dalam rumah tangga, di dalam gereja, di dalam tempat yang engkau tidak sukai. Seringkali tempat itu gelap. Dan pada waktu engkau ditanam, engkau pecah di dalam. Justru pada waktu engkau pecah, engkau hancur. Maka ada satu titik di dalam biji yang kita sebut dengan lembaga. Lembaga itu akan tumbuh dan makan dari biji yang pecah. Dengar baik-baik penjelasan saya. Kehancuran dagingmu, kesusahan hidupmu, keberatan cara berpikirmu, pergumulan hidupmu yang berat, itu menjadi daging yang akan membuat protein kehidupan buah rohmu tumbuh. Nangkap nggak? Ini loh poinnya yang penting. Sehingga engkau tidak lagi merasakan. Gak tahan. Om, you enak aja ngomong. You gak ngalami. Ya, saya gak ngalami. Karena saya bukan pohonmu. Tapi percayalah bahwa di dalam pohonmu Tuhan sudah kasih kekuatan untuk engkau bisa munculkan buah. Tunggu waktunya, tunggu saatnya, buah itu pasti akan muncul. Oke? Oke, kalau enggak ya terserah lu. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Yang paling akhir ini penguasaan diri. Saudara tahu penguasaan diri, mau marah ditahan. Mau makan ditahan. Mau emosi meledak ditahan. Itu penguasaan diri. Ada orang bilang, Pak jangan ditahan nanti jadi cancer.
Itu prinsip dunia yang berkata demikian. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, ada orang bilang, Pak kalau ditahan terus lama-lama kantongnya penuh nanti meledak. Betul, saya setuju. Tetapi ingat bahwa engkau tidak sendiri. Engkau punya Tuhan. Pada waktu engkau nggak tahan, jangan meledak. Masuk ke dalam kamarmu, ambil bantalmu, peluk, nangis sama Tuhan. Amin. Nangis sama Tuhan. Tuhan, keterlaluan dia. Tuhan bilang, ya aku tahu. Lalu kenapa? Tuhan tolong hukum dia. It's not my word. Tuhan bajingan dia. No, bukan bajingan, bajigur. Saudara, itulah yang harus kita lakukan. Penguasaan diri, penguasaan diri, penguasaan diri. Kalau saudara lakukan itu, maka tahun 2024, apapun yang datang, apapun yang terjadi, engkau bisa mengatasinya. Karena engkau akan memunculkan buah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Amin. Maaf, saya suka sekali melihat yang masak. Master chef saya suka, pertunjukan makan-makan saya suka, karena saya suka makan. Saudara, area kitchen itu area yang panas. Walaupun lagi winter. Dan orang keringetan, nah kalau panas gampang mudah marah, betul? Hati-hati yang kerja di kitchen, emosimu berlebihan, pakai karnier, pakai bahasa roh, pakai buah roh. Penguasaan diri. Saya kenal satu chef yang sangat terkenal, tapi sangat marahan, sangat erogan, bahasanya kasar sekali. Saya nggak perlu sebut namanya. Maklum, dia bukan anak Tuhan. Tapi kalau kita anak Tuhan, mari, begitu mau, amin. Tahun 2024, tahun yang penuh dengan tantangan. Tapi izinkan buah roh muncul dalam diri kita. Nah, manifestasi buah roh sebetulnya adalah kasih. Ayatnya begitu panjang, lebar, tetapi saya mau ciutkan aja nih ada 13 ayat. Kalau saya baca waktunya tinggal 3 menit nggak pas. Tapi saya simpulkan aja karena saya masih punya beberapa ayat lagi di belakangnya. Manifestasi kasih. Nah yuk ini aja kita baca. Saya simpulkan dari 13 ayat 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13 adalah ini. Yuk kita baca 2, 3. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak cemburu. Kasih tidak memegahkan diri. Kasih tidak sombong. Kasih tidak melakukan yang tidak sopan. Kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih tidak pemarah. Kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih tidak bersukacita karena ketidakadilan. Kasih bersukacita karena kebenaran. Kasih menutupi segala sesuatu. Kasih percaya segala sesuatu. Kasih mengharapkan segala sesuatu. Kasih sabar menanggung segala sesuatu. Saudara, semua manifestasi kasih ini adalah proses yang akan terus-menerus terjadi. Sampai kedatangan Tuhan yang kedua. Karena dia yang sempurna harus tiba, yang tidak sempurna baru akan hilang. Nah jangan pernah pusing. Ada orang bilang karunia roh sudah tidak bekerja. Bohong. Alkitab berkata semua akan tetap bekerja sampai kedatangan Tuhan. Amin. Terserah dia nggak percaya urusannya dia. Dia mau sakit, dia mau menanggung sendiri semuanya. Kalau kita sakit, kita punya mujizat untuk Tuhan menyembuhkan kita. Kalau kita dalam masalah, kita punya mujizat. Tuhan bisa carikan jalan keluar. Dia nggak mau, itu urusannya dia. Amin. Jangan kita dibingungkan dengan pengajaran-pengajaran mereka. Mujizat sudah berlalu, bahasa roh sudah berlalu. Bahasa roh masih ada. Amin. Oke. Sekarang poin yang kedua Romawi. Ini penting banget. Peta perjalanan kehidupan yang lebih dari luar biasa. Untuk memasuki tahun 2024. Saya tidak berjanji bahwa keadaan akan jadi lebih baik. Semakin baik. Atau semakin buruk. Whatever. Tetapi kita percaya. Peta kehidupan kita. Yang dikerjakan oleh karunia Roh Kudus. Akan membuahkan buah Roh Kudus. Amin.
Filipi 1 2 ayat 12-13 berkata demikian. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Coba lihat saya ini. Ayat ini sering salah artikan oleh orang yang berkata bahwa tuh, kita pun harus mengerjakan keselamatan. Kita harus bekerja, keselamatan tuh harus dikerjakan. Saya bilang tidak. Keselamatan bukan dikerjakan, tetapi ayat ini berkata bahwa kita harus melakukan keselamatan. Setelah kita diselamatkan, kita melakukan perbuatan baik, firman Tuhan, inilah kerjakan keselamatan kita. Amin. Bukan kita mengerjakan pekerjaan baik supaya kita diselamatkan, bukan. Jadi masuk tahun 2024 tidak perlu keadaan akan semakin hancur. Tetap lakukan firman Tuhan. Tetap lakukan keselamatanmu. Maka keselamatanmu terus akan menyertai engkau. Dan tidak akan pernah hilang. Tidak akan pernah terjadi hal-hal yang buruk. Walaupun terjadi hal-hal yang buruk, maka Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk mengatasi hal-hal yang buruk itu. Amin. Saudara perhatikan. Karena Allah lah yang mengerjakannya di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Coba lihat saya ini. Kalau saudara ada keinginan untuk berkorban, bukan karena engkau baik. Karena itu Tuhan yang menggerakkannya. Kalau ada keinginan untuk melayani, bukan karena engkau hebat. Itu karena Tuhan yang menggerakkannya. Ayat ini berkata Tuhan yang mengerjakannya. Tuhan yang menimbulkan keinginan. Kalau saudara mulai tahun 2024, aku mau rajin bayar perpuluhan. Oh puji Tuhan. Itu bukan karena engkau baik, tetapi karena engkau digerakkan oleh Tuhan. Kalau tahun 2024 kau berkata bahwa aku repot di tokoku, tapi aku mau tinggalkan tokoku supaya aku bisa mengerjakan kerjaan itu karena Tuhan. Amin. Itu karena Tuhan, Tuhan yang mengerjakannya. Dan pada waktu Tuhan menimbulkan keinginan, Tuhan juga yang akan membuat kita kuat untuk mengerjakannya. Ya of course kita mungkin bisa gagal berkali-kali. Tapi jangan give up. Terus lakukan. Lakukan. Nah saya buat satu statement. Yuk kita baca. Ini bagus menurut saya. Wah waktunya udah habis. Tapi gak apa-apa. Tambah 5 menit. Selalu biasa. Waktu habis. 2, 3. We can only walk out what God had walked in us. Saudara, kita hanya bisa mengerjakan apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kita. Nangkap gak ini? Kita tidak mungkin mengerjakan sesuatu yang Tuhan belum kerjakan di dalam diri kita. Seringkali kita berpikir, ya karena dia baik, karakternya baik, orangnya baik. No, itu karena Tuhan yang menggerakkan, timbul niat melakukan sesuatu. Itu pasti dari Tuhan. Nah, maksud saya sesuatu itu bukan niat bunuh diri, itu dari Tuhan, bukan. Bukan niat untuk yang sudah menikah, kawin lagi, bukan. Tapi niat yang betul-betul dari firman Tuhan, yang baik itu datangnya dari Tuhan, dan Tuhan pasti akan memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukannya. We just do it outward, what God already do it inward. Nangkep gak ini? Oke? Oke, seterusnya. We already receive our perfect salvation, but we have to work out our salvation in our daily life. We are not working out of our salvation, but we are working out the salvation we already received from God by doing His good work. Potret kalau mau. Masukkan ke dalam Instastory saudara. Ini kata-kata bagus. Saya merenungkannya berjam-jam. Saudara, inilah yang Tuhan mau. Kita hanya mengerjakan apa yang ada di dalam diri kita. Karena kita pada dasarnya semua tidak baik. Kita pada dasarnya semua malas. Kita pada dasarnya semua selfish, medit, egois. Tetapi karena Tuhan kita bisa seperti ini. Ayat berikutnya, Filipi 2 ayat 14-16. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan dengan tidak berbantah-bantahan. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan agar aku dapat bermegah daripada Kristus
pada hari Kristus bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Saudara perhatikan, ayat ini begitu indah. Lakukanlah segala firman Tuhan dengan tidak bersungut-sungut. Tidak peduli tahun 2024, 2025, 2026 apapun yang terjadi. Tidak peduli. Karena Tuhan berkata engkau ada di tengah-tengah angkatan yang bengkok dan tidak mengenal Allah. Tetapi engkau akan tetap bercahaya. Amin. Engkau akan tetap bercahaya. Tuhan tidak berkata lingkungan akan menjadi lebih baik. Tuhan tidak berkata keadaan akan menjadi lebih bagus. Tapi Tuhan berkata whatever ever happen. But you are my beloved son and my beloved daughter. And you are shine more than a star. Amin. Jadi kita jangan tanya gimana Pak nanti tahun 2024. Apa yang bakal terjadi? Hey. Satu, aku bukan peramal. Nomor 2, aku bukan kuamia. Aku bukan Hong Sui. Jangan tanya keadaan 24 apa yang terjadi. Jalani. Karunia roh akan menolong engkau dan menghasilkan buah roh. Karakter is the only legal that you can be remember when you die. Karakter kita adalah yang diingat orang. Oh, Pak Samuel, itu kalau khotbah suka pakpok, nah itu karakter katanya. Padahal itu bukan karakter, itu cuman gaya saya untuk mengingatkan saudara. Tadi aja di belakang ada seseorang berkata, anak-anak biarin duduk dengerin firmannya Om Sam. Supaya dia juga dipakpok sama Om Sam tuh. Jadi yang diingatnya pakpok aja gitu loh. Ya, it's okay. Saya diingat pakpok, pendeta galak, gak apa-apa. Yang penting saudara bertumbuh, amin. Saudara bertumbuh di dalam roh. Ayat terakhir. Sebentar kita akan ambil waktu untuk beberapa saat berdoa menyelesaikan tahun 2023 dan memasuki tahun 2024 di dalam hadirat Allah. Hasil kehidupan yang luar biasa adalah karakter kita atau buah roh kita. Galati 2 ayat 19 sampai 20. Yuk kita baca 2, 3. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat dan hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sekali lagi yuk kita baca ya. Ini sangat kuat sekali masuk di dalam roh saya. Bahwa inilah yang akan menjadi pegangan buat hidup kita. Masuk tahun 2024, 2025 dan lain sebagainya. 2, 3. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat. Untuk hukum Taurat. Supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Stop. Saya mau minta maaf kepada beberapa orang yang sering saya bilang, kamu masih hidup dalam perjanjian baru. Kamu masih hidup dalam perjanjian lama. Ada yang tertawa, maafkan hambamu. Ya, kenapa? Inilah sebetulnya hidup dalam perjanjian lama. Kita ada di dalam perjanjian baru, tapi kita masih pakai hukum perjanjian lama. Apa maksudnya? Ya, aku sakit. Enak aja dia ngomong minta maaf, aku sakit. Jadi dia masih terus membanggakan kesakitannya. Dia masih terus membanggakan kehidupan lukanya. Dia pengen orang lain mengerti lukanya. Dan supaya lukanya dihargai, maka itulah Taurat. Taurat ingin supaya orang menghargai dia karena pengorbanannya. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah berkata, lihat lukaku disalib. Lihat lambungku ditusuk, lihat pakuku enggak. Tuhan Yesus berkata, aku mengasihimu. Amin. Dia tidak pernah sedikit pun berkata, lihat penderitaanku. Enggak pernah. Yesus enggak pernah menonjolkan dirinya. Kecuali kepada Thomas dia berkata, lihat tanganku yang tertusuk. Tapi mari kita tinggalkan pola perjanjian lama. Mari kita tinggalkan hidup beragama kita. Aku begini karena kamu begitu. Aku begini karena ada orang begitu. Aku begini akibat perbuatan seseorang begitu. Mari kita matikan itu dalam nama Yesus.
Aku tidak begini karena engkau. Tetapi aku begini karena memang aku memutuskan begini. Itulah konsekuensinya. Jangan memblame apa yang kita lakukan salah kepada orang lain. Mari kita pakai anugerah Tuhan yang sudah disalibkan. Ayat 20 kita baca. Namun aku hidup. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku yang hidup sendiri. Melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Jangan berkata, enak aja. Dia udah nyakiti gua. Dia udah ngelukai dia. Dia udah ngebunuh perasaan gua. Sekarang gua ampuni dia. Nah, jangan berkata begitu. Inilah pola perjanjian baru. Aku hidup bukan karena aku lagi. Tetapi karena Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Enak aja kalau gua mati gimana? Puji Tuhan, mati sama Tuhan. Amin. Hidup yang kita sekarang hidupi bukan lagi hidup karena peraturan. Bukan lagi hidup karena aturan baik dan salah. Bukan karena benar atau tidak benar. Tapi karena anugerah Tuhan. Kalau kita bisa, itu karena anugerah Tuhan. Kalau kita nggak bisa, anugerah Tuhan akan memisahkan kita. Amin. Oke, pada waktu Roh Kudus berkarya dalam seluruh aspek kehidupan kita, maka kita akan hidup beyond amazing. Amin. Kepribadian yang berdasarkan karakter ilahi dan memuliakan Tuhan. Kita mungkin jatuh, kita mungkin salah, kita mungkin berbuat dosa, dan izinkan proses sanctification terjadi. Bangkit lagi, lakukan lagi kebenaran, karakter Tuhan akan muncul dalam hidup kita. Selamat meninggalkan tahun 2023. Dan mari kita song-song tahun 2024. Tahun the year of the kingdom influence. Dengan karunia-karunia Roh Kudus. Dan menghasilkan buah roh yang lebat dalam hidup kita. Amin. Kita tundukkan kepala. Pemain musik boleh maju ke depan. Kita tetap ada dalam duduk dulu aja. Saya mau ambil waktu 5-10 menit ini. Kita renungkan firman Tuhan. Dan kita renungkan apa yang terjadi dalam hidup kita tahun 2023. Kita flashback dan kita bawa kepada hadirat Tuhan.